Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel aku. Kali ini aku mau ngajakin teman-teman buat makeover dapur kontrakan aku ya teman-teman. Seperti apa hasilnya? Yuk tonton sampai habis. Nah teman-teman, jadi beginilah penampakan dapur kontrakan aku sebelum kita makeover nanti ya. Kita makeovernya tipis-tipis aja teman-teman, makeover yang low budget aja ya, yang nggak terlalu banyak budgetnya. Nah teman-teman, di sini aku mau liatin dari deket, ini tuh catnya itu kayak ada, aku rasa ini kayak rembesan air gitu loh teman-teman. Padahal itu kan baru aja kita cat ulang ya, yang video aku pernah makeover kontrakan juga beberapa belum sampai 2 bulan atau 3 bulan kayaknya ini, dan aku tuh nggak tahu teman-teman itu noda kayak gitu tuh dari mana. Nah terus di bagian bawah sini juga agak berantakan ya. Bukan agak lagi tapi emang berantakan, nanti itu bakalan kita tutup ya teman-teman. Nah lanjut lagi ke bagian atas. Nah ini tuh mejanya bergerak banget teman-teman tuh. Nah jadi prosesnya yang pertama-tama kita langsung aja ya. Kita mau buka dulu gasnya. Nah hati-hati ya Pak suami. Qadarullah teman-teman, ada kecelakaan sedikit ya, kecelakaan kecil waktu buka selang gas di belakang itu. Aku lupa teman-teman, taruh ke bawah dulu apa, aku tekan tadi masak air ya teman-teman. Nah itu udah aku pindahinnya ke bawah. Terus di sini aku mau copotin yang ada di dinding juga, ada bunga itu ya teman-teman, bunga rambat gitu yang aku taruh di sana. Terus di sini langsung aja kita bersihin. Nah teman-teman, kalau untuk dindingnya nggak kita cat ulang lagi ya teman-teman, karena ini tuh baru banget kita cat ulang teman-teman. Teman-teman, kalau mau lihat gimana aku ngecat ulangnya, prosesnya ada tuh ya videonya teman-teman ya. Jadi emang kalau dicat ulang pun kayaknya ini tuh nggak bakalan berhasil juga sih teman-teman. Ini tuh bakalan ada noda lagi di situ. Dia kayak lembab gitu loh teman-teman, kayaknya ada rembesan air gitu, aku juga nggak tahu dari mana asalnya. Jadi akhirnya kita putuskan aja untuk dilap-lap aja ya teman-teman, dan alhamdulillah ternyata dia bisa hilang teman-teman. Terus lanjut lagi, di sini aku kerja sama Pak Suami. Pak Suami bagian ngelap dinding. Nah kalau aku itu bagian yang mindah-mindahin si kompornya ya teman-teman. Terus juga aku nanti mau bersihin meja kompornya dan juga bagian kolong meja dapur itu juga ya teman-teman. Dan di sini Pak Suami juga bersihin dinding di atas itu ya teman-teman, dicabutin juga talinya. Dan alhamdulillah teman-teman udah lebih bersih ya daripada yang tadi dindingnya itu ya. Oke lanjut lagi, di sini Pak Suami aku mau bukain selang gas ya teman-teman. Itu kan masih nyantol ya di belakang ya. Di deket bawah meja gitu. Nah ini ditarik aja kayak gini sih teman-teman. Jadi nanti waktu makeover meja ini tuh biar agak legaan gitu dan teman-teman. Dan itu Pak Su sekalian ngelap tipis-tipis ya selang gasnya. Oke lanjut lagi teman-teman, sekarang tugas aku ngebersihin meja. Di atas meja ini tuh banyak banget ya teman-teman keraknya gitu, kayak di garis-garisnya itu ya. Karena kayaknya ini tuh kena cipratan minyak gitu ya teman-teman. Dan nanti itu aku mau pasangin wallpaper. Jadi sebelum dipasang wallpaper memang harus dibersihkan dulu ya teman-teman, takutnya nanti nggak lengket gitu wallpapernya. Dan nggak lupa juga sekalian aku di sini bersihin dindingnya ya. Dindingnya juga harus dibersihin aja sih sekalian. Sebenarnya sih dindingnya nggak mau aku makeover ya teman-teman, cuman biar lebih bersih juga sekalian gitu ya. Lanjut lagi, di sini aku mau ke bawah ya teman-teman, ke kolong meja ini. Ini semuanya aku keluarin dulu ya yang ada di bawah sini biar aku bersihinnya gampang ya teman-teman. Aku di sini mau bersihin yang tuh kelihatan ya teman-teman, kayak itu tuh bekas tabung gas gitu kayaknya ya teman-teman. Jadi dia tuh kayak berkerat sih teman-teman. Terus di sini aku tuh kasih soda. Sebenarnya sih bagusnya aku lihat tutorialnya itu kasih citron ya teman-teman, cuman aku tuh pengen coba aja karena aku ada soda. Biasanya pernah juga sih aku ngebersin gitu pakai soda. Terus di sini aku mau coba, ternyata bisa sih, cuman di sini tuh aku kasih juga sabun cuci piring. Terus di sini aku kasih juga odol ya teman-teman, jadi banyak banget aku kasih biar bersih gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, ini waktu ngebersihin yang pertama lumayan bersih. Terus aku tambahin di sini
odol ya teman-teman, aku gosok-gosok lagi. Ini pakai gosokan piring yang memang khusus buat di bawah kayak gini ya, bukan yang buat piring teman-teman. Aku memang ada satu khusus yang dari titanium gitu loh teman-teman, yang kayak agak keras gitu ya teksturnya, kayak kawat gitu ya. Nah teman-teman, alhamdulillah tuh udah kelihatan bersih ya. Nah ini dia hasilnya setelah kita bersihkan. Dinding udah bersih, di dinding yang meja kompor udah bersih, atas meja kompor udah bersih, dan juga di bawah kolong meja itu juga udah bersih. Lanjut ke tahapan selanjutnya. Di sini aku mau ngebersihin meja kompornya lagi ya. Karena meja kompor ini sebelum dipasang wallpaper harus bener-bener kering ya teman-teman. Kalau ada air sedikit gitu ya, kayak lembab gitu, itu takutnya nanti nggak nempel teman-teman si wallpapernya. Nah teman-teman, ini dia nanti wallpaper yang mau kita pasang. Jadi aku tuh beli wallpaper motif kayu gitu teman-teman. Dan sebelum ini aku beli, aku tuh udah ngukur dulu ya teman-teman. Jadi total semua yang aku pakai itu adalah 3 meter. Jadi kalau untuk persatuannya itu harganya murah banget teman-teman. Aku beli di 3 meter 23.700. Jadi aku udah ngitung semuanya untuk meja ini sampai dindingnya itu ya teman-teman, yang di pinggir itu udah aku hitung semuanya, dan kita itu butuh 3 meter. Jadi aku beli di banyaknya itu ya, di ukuran 3 meter. Nah teman-teman, nanti kalau teman-teman mau cek, aku nanti bakalan cantumin juga linknya di description ya, siapa tahu ada yang mau gitu ya teman-teman. Ada, nanti aku cantumin ya di description boxnya. Nah kalau untuk motifnya sendiri itu aku pilih yang agak cerah motifnya ya teman-teman. Motif kayu ini tuh ada beberapa, ada yang agak gelap, ada yang terang seperti ini, dan aku pilih yang agak terang ya teman-teman. Kenapa? Karena kan dapur ini tuh ukurannya mungil, sederhana, minimalis banget ya teman-teman. Emang di sini semuanya masak di sini, area wastafelnya di sini. Jadi takut nanti kalau warnanya itu gelap, bahkan tambah gelap gitu ya teman-teman, tambah sempit gitu loh dapurnya. Jadi karena dapur aku itu sempit, kecil ya, makanya aku pilih warnanya agak terang. Jadi biar tetap cantik tapi juga nggak terlalu rame gitu ya teman-teman. Jadi dia juga terang gitu. Nah seperti biasa ya teman-teman, kalau untuk masang wallpaper ini aku dibantuin Pak suami. Aku tuh udah trauma teman-teman setelah masang wallpaper yang kompor kemarin itu aku tuh benar-benar menyesal ya teman-teman masanginnya sendiri. Karena emang kalau untuk masang wallpaper itu nggak semudah yang dibayangkan ternyata ya teman-teman, ada teori-teorinya tertentu. Makanya aku di sini tuh nunggu Pak suami sampai libur kerja dulu, makanya aku bisa minta tolong Pak suami. Aku takut teman-teman nanti kalau dipasang sendiri gitu, takut nggak berhasil, udah pesimis duluan ya. Tapi memang aku udah coba sih teman-teman, yang di kompor itu emang aku nggak berhasil teman-teman, jujur li aku ngerasa gagal di situ ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita kan nggak akan tahu kalau kita nggak mencoba, dan aku udah coba. Jadi di sini tuh aku minta tolong Pak suami aja deh ya buat masangin si wallpaper meja ini. Dan aku tim yang megang apa sih namanya itu wallpapernya aja ya teman-teman. Terus aku tim yang kalau ada yang butuh minta tolong Pak suami gitu, aku tolong ya. Aku nggak yang kerja langsung ya teman-teman, ini aku serahkan aja ke Pak suami. Jadi caranya kalau dilihat teorinya mudah banget ya teman-teman, tinggal dibuka aja wallpapernya terus digosok-gosok kayak gini. Tapi teman-teman, kenyataannya di lapangan itu Masya Allah ya, karena itu bakalan kayak ada yang ngelembung-gelembung gitu loh teman-teman. Itu aja ya udah berapa kali gitu dibuka-buka terus dipasang lagi, karena emang harus sedetail itu ya teman-teman kalau untuk masang wallpaper. Dan emang benar-benar harus hati-hati, kalau enggak nanti itu kayak ada yang gelembung, terus ada yang berdempetan gitu, pokoknya kayak susah gitu sih teman-teman kalau sebenarnya yang terjadi ya di lapangan seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, memang harus butuh kesabaran sih sebenarnya. Kalau kita sabar pasti bisa, tapi aku tipe orang yang nggak sabaran, makanya aku nggak mau ngerjain ini teman-teman. Aku serahin aja ya ke Pak suami. Nah itu aja tadi ada yang robek tuh ya teman-teman. Aku sambil ketawa sama Pak suami sambil aku bilang gini, ya ampun kalau kayak gini sih aku nyerah ya, Uma nyerah ya Bu ya, nggak mau deh ngerjain kayak gini, nggak bisa kayaknya nih, harus sabar, sedangkan istrinya nggak sabar gitu ya.
Nah teman-teman udah di bagian sini ya, di bagian area sini tuh agak mudah sih teman-teman dekat sinknya itu ya, karena memang itu kan nggak terlalu banyak lagi ya memang, tapi tetap harus butuh ketelitian sih teman-teman. Nah ini tuh digunting sama Pak suami, diukur. Di sini Pak suami aku nggak pakai roll gitu ya teman-teman, nggak pakai penggaris atau sejenisnya, diukur langsung aja karena kan di belakangnya itu ada garisnya ya teman-teman, jadi kita ngikutin pola yang ada aja. Oke teman-teman, alhamdulillah ini di atas mejanya hampir selesai ya. Nah di bagian sini ada sedikit yang perlu untuk dipasang lagi karena itu tuh tadi kan nggak cukup ya teman-teman. Terus di sini aku nyambi ya sambil kita hmm, apa namanya ngeliatin Pak suami masang-masang wallpaper. Aku di sini juga nyambi tes-tes buat masang nanti si kolong dapur, apa sih ya, gorden kolong dapur maksudnya. Nah ini aku langsung aja teman-teman masukin ya itu ya kawatnya gitu, dia ada langsung sepaket gitu aku beli ya teman-teman. Aku beli di toko orange juga, tapi ternyata aku salah hitung ini teman-teman. Harusnya itu ternyata itu tuh kali ke bawahnya itu ya, itu kan dua ya teman-teman, aku beli ya 1 meter kali 50, harusnya ternyata 1 meter 60 gitu ya teman-teman, beda sedikit tapi nggak apa-apa sih kalau menurut aku ya, karena ini tuh kan deket juga dari kamar mandi ya teman-teman, jadi biar jaga-jaga juga biar nggak basah, terus waktu aku nyuci piring juga nggak basah banget gitu ya teman-teman. Nah ini aku tes-tes ya teman-teman, ternyata segini memang bener-bener nggak nyampe ke bawah ya teman-teman. Kayak kalau di rok gitu ya, itu tuh ngegantung gitu ya. Jadi ya udah deh nggak apa-apa ya, nanti aja deh aku minta Pak suami buat masangnya. Sebenarnya aku bisa ya teman-teman, cuman biar lebih afdol aja gitu ya. Kita minta tolong Pak suami aja, karena ini tuh ada kawat yang berlebih segitu teman-teman, tuh ada yang berlebih ya, makanya nanti dipotong dulu. Dan di sini tuh aku mau tester ya teman-teman, si wallpapernya ini tuh sebagus apa sih gitu ya. Ini tuh aku kasih air terus aku lap langsung kayak gini teman-teman, masya Allah itu bener-bener langsung bersih ya teman-teman. Jadi ini tuh aku rekomendasikan banget sih buat teman-teman yang mau nyari wallpaper kayu, ini bagus banget teman-teman. Dan lanjut lagi, setelah selesai tadi dipasang gordennya, udah selesai mejanya, sekarang kita ke atas ya teman-teman. Ini belum ada isinya ya teman-teman untuk rak bumbu gantung itu, karena aku nggak punya ya teman-teman, belum punya maksudnya botol-botol yang estetik gitu. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya aku beli ya. Sebenarnya udah ada di keranjang tapi belum check out sampai sekarang ya. Terus yang di sebelahnya itu aku mau pasang lagi bunga rambat aku ya teman-teman, tuh biar cantik ya, masya Allah. Ini dapurnya bener-bener minimalis banget sih teman-teman, sederhana, minimalis, mungil, tapi nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Ini tuh udah cantik banget teman-teman. Dan bagian terakhir yang paling aku suka adalah ngelap-ngelapnya, masya Allah, alhamdulillah. Udah bersih ya teman-teman, udah selesai aku makeover tipis-tipis, makeover low budget banget ini teman-teman dapurnya. Bener-bener nggak sampai ratusan ribu teman-teman. Alhamdulillah hasilnya aku suka banget sih. Ini before, ini setelah dibersihin, dan ini setelah selesai. Terima kasih teman-teman yang ikutin video aku. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga dapat menginspirasi juga buat teman-teman yang pengen makeover dapur, yang punya dapur minimalis kayak aku gini. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.